Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca sebagian zikir pagi bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Zat yang maha mulia, maha sempurna, maha bijaksana, dan kita menuju pulang kepadanya. Semoga Allah izinkan kita tetap berbekal istiqomah sampai nanti kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling agung, manusia paling mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Dan hari ini kita akan pelan-pelan mempelajari Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-71 kalau Allah mengizinkan, insyaallah. An-Nisa ayat ke-71. Teman-teman yang ada di TikTok, YouTube, Instagram, selamat datang, selamat bergabung. Semoga Allah ridhoi live streaming kita bareng-bareng pagi hari ini. Insyaallah teman-teman bisa buka juga di rumah. An-Nisa ayat ke-71. Sudah ketemu hadirin? Kalau yang gak bawa Al-Quran bisa diambil di sebelah sini, ada Al-Qurannya. Tapi kalau yang sudah bawa, alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw yanfiru jami'a. Wa inna minkum laman la yubatti'an fa in asabatkum musibah qala qad an'ama Allahu alayhi إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Wahai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kalian. Fanfiru subatin awinfiru jami'a. Masuklah kalian ke medan pertempuran, sebuah arena berjihad, secara berkelompok ataupun secara serentak bersama-sama. Kalau ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu di awalan,
pasti biasanya itu ada perintah yang Allah minta kita lakukan atau ada larangan yang Allah minta kita untuk menjauhinya. Dan diantaranya fanfiru subatin, pergilah kalian dengan cara subat, yaitu secara berkelompok, terpisah. Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa fanfiru subatin, makna dari wahai orang-orang beriman, berjihad kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala, fanfiru subatin, dengan cara pergi kalian semuanya berkelompok-kelompok secara terpisah-pisah. Hadirin jamaah dirahmati Allah, ternyata enggak selamanya kita harus bareng-bareng terus. Ada saatnya kita juga harus berpisah agar supaya Allah Subhanahu wa taala izinkan kita bisa totalitas di teritorial kita masing-masing. Ada seorang guru pernah menasihati kepada santrinya, wahai santri-santriku, kalau kalian nanti lepas lulus dari pondok pesantren ini, buka pondok pesantren lagi, buka pondok pesantren lagi, buka pondok pesantren lagi. Jangan kalian bersama-sama terus, wahai santri-santriku. Karena biasanya para santri lepas lulus mereka kangen-kangenan, karena 24 jam bersama, 6 tahun bareng, SMP, SMA, 6 tahun bareng, makan bareng, lalu terus kemudian kamar, tidur juga di kamar yang sama, ngantri makan, ngantri mandi dengan semua teman-teman yang sama, berjumpa dengan mereka, di sekolah juga berjumpa dengan mereka, belajar kajian subuh syuruk, kajian pada maghrib, kajian pada isya, sampai jam 10 juga bersama teman-teman yang sama. 6 tahun itu bukan waktu yang singkat untuk bersama-sama, kita tumbuh bersama mereka. Maka saat lulus, setelah lulus daripada pondok pesantren 6 tahun mengenyam pendidikan pondok pesantren, rata-rata mereka kangen, ingin bersama-sama terus. Kumpul di angkringan mana, lalu terus kemudian ngobrol bareng. Pada zaman kami lulus 2011 dari pondok pesantren kami, fase-fase awal juga kami sering banget kumpul, hadirin. Sama teman-teman seangkatan di Mu'alimin Yogyakarta, kami sering kumpul, kami sering berbicara, kami sering ketemu, hingga pada suatu saat nasihat dari banyak para guru terulang dan terngiang kembali di kepala masing-masing di antara kami. Kalian jangan sering kumpul terus, kalian harus pergi capai tujuan masing-masing, kalian punya jalan hidup masing-masing. Kalau ada yang bisa buat pondok, silakan buat pondok. Tapi ingat ya anak-anakku, nanti sampai tiba masanya ayahmu, ibumu mengucap sesuatu, kumpul nak, maka kumpul. Jadi gak selamanya kita harus bareng-bareng terus, hadirin. Ada kalanya kita berpisah, lalu kemudian kita berkarya dengan karya kita masing-masing. Nasihat seorang guru kepada murid-muridnya, wahai santri-santriku, lulus kalian dari pondok ini, buat pondok lagi di desa kalian, di kampung kalian, di RT kalian, di RW kalian, di tempat di mana kalian berada. Tapi ingat ya anak-anakku, ketika orang tua kalian di pondok ini, berarti kiainya, ustadznya menyerukan anak-anakku pulang kumpulah, maka berkumpulah. Dan ternyata metode itu metode yang juga diajarkan baginda Rasulullah. Dan ternyata metode itu adalah metode yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, dan kita cuma ngikut aja jemaah. Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair pergi ke Madinah. Rasulullah SAW mengutus sahabat yang lain untuk berdakwah di kota atau negeri yang lain. Itu kan cara Nabi SAW. Ayo kamu ke sini, kamu ke situ, kamu ke Yaman, kamu ke Mesir, kamu ke Madinah. Ini cara Nabi SAW agar supaya dakwah ini semakin berpendar luas. Ada kalanya kita bareng-bareng, tapi enggak melulu kita bersama terus. Ada kalanya kita berpisah. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hizrakum. Wahai orang-orang beriman, masuk kalian di medan pertempuran, fanfiru subat. Masuk kalian secara berkelompok-kelompok. Ada strategi, ini lewat jalur kanan, lewat jalur kiri, lewat jalur tengah, lewat jalur belakang. Ini manuvernya, ini strategi secara taktis, strategi secara teknisnya. Itu hadirin. Jadi dikatakan juga oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, pergilah secara subat. Cara subat itu artinya sekelompok yang terpisah, tidak melulu harus bersama-sama.
Apa sih hikmahnya? Apa sih hikmahnya diantaranya? Fanfiru subat. Pergi kalian secara berkelompok-kelompok, berpisah-pisah dulu sementara, agar supaya yang pisah ini membangun daripada satu hal yang baru. Ketika nanti diminta untuk menguatkan, untuk bergabung berdasarkan perintah Nabi SAW, menjadi semakin banyak dan menjadi semakin kuatlah kaum muslimin. Ya sebenarnya jadi kalau jamaah melihat pondok makin banyak, itu justru jamaah harusnya senang jamaah. Bahkan para kiai seperti yang tadi diutarakan sering menasihati. Gurunda-gurunda kami pun juga pernah menasihati kurang lebih dengan kalimat yang sama. Santri-santriku, lepas 6 tahun kalian mondok di sini, keluar buat pondok sendiri. Nanti berkumpul lagi, ada perkumpulan itu per tiap 5 tahun sekali, kumpulan akbar. Kita berkumpul di Mualimin Jogja, lalu terus kemudian gurunda-gurunda kita menyapa, ayo, wah ini direktur pondok A, direktur pondok C, direktur pondok Z. Sama kayak orang tua yang melepas anak-anaknya. Anak-anakku, kalian gak selalu mesti harus barengan terus. Kalian sesekali harus terpisah supaya kalian nanti punya karya. Karyanya apa? Ya pondok kah? Karyanya apa? Ya sebuah gerakan kah? Gak apa-apa, emang harus pisah-pisah dulu hadirin. Jangan bareng-bareng terus, ntar gak maju-maju kalau bareng-bareng terus. Fanfiru subat. Ya sesekali emang harus subat, pisah. Fanfir, pergi kalian, bertebaran kalian, emang harus pisah dulu. Yang anakku yang satu di Papua, yang satu di Jakarta, yang satu di Surabaya, nanti mereka berkarya. Tapi kalau orang tuanya nelpon, nak pulang. Yang dari Papua datang, yang dari Surabaya datang, dari Jakarta datang, berkumpul semuanya. Orang tuanya kasih komando, orang tuanya kasih wejangan. Gimana anakku yang di Papua? Alhamdulillah mak, begini. Yang di Surabaya, alhamdulillah mak, begini. Yang di Jakarta, alhamdulillah mak, bapak, begini. Dia cerita toh, mama bapaknya kasih wejangan nasihat. Nak, kalau mama boleh saran, sekarang tuh kita saatnya begini. Kamu bilang sama santrimu yang di Papua, Surabaya, Jakarta ya. Baik mak. Pulang masing-masing, pisah lagi. Ayatnya jelas ada dalam Al-Quran. Fanfiru subat. Gak mesti kalian harus bareng-bareng terus. Fanfiru sesekali kalian harus bertebaran, subat secara terpisah. Gak mesti harus bareng-bareng terus, harus terpisah aja maaf. Makin berkembang nanti kita, makin mandiri. Dalam rumah tangga kan juga begitu ya. Memang sekali lagi jamaah, tidak ada yang pernah bisa dikatakan ideal. Karena kehidupan ideal itu hanya ada dalam syurganya Allah. Tapi setidaknya menuju ideal itu ada panduan dalam Al-Quran. Di antaranya seseorang yang sudah menikah, kalau memang tidak ada uzur syar'i, merawat orang tua, membersamai orang tua, hendaknya beliau punya rumah sendiri. Agar supaya apa sih? Di antara yang sering diucapkan oleh para ulama, kenapa rumah-rumah sendiri, kalau bisa ngontrak-kontrak sendiri, setelah pernikahan tidak tinggal bersama orang tua atau mertua? Sebab karena saat Allah izinkan kita bisa tinggal sendirian, tidak bersama orang tua atau mertua, kekuatan kita untuk punya teritorial itu lebih kuat. Karena kita sebagai nahkoda, kita punya daerah kekuasaan kita sendiri. Meskipun sekali lagi jamaah, tinggal bersama orang tua atau mertua pun juga boleh. Catat baik-baik, asalkan emang ada uzur syar'i. Orang tua harus dirawat karena orang tua sendirian atau karena apa segala macam, itu uzur syar'i. Tapi kalau emang kita bisa rumah sendiri, kenapa enggak? Agar supaya total dalam memimpin, total dalam menahkodai sebuah rumah tangga. Itulah yang diucapkan juga oleh Sayyidina Abbas. Mohon maaf, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ini pakar tafsir terbaik dunia. Beliau mengatakan, fanfiru subat, pergi kalian dengan cara subat, maknanya pergi kalian secara terpisah. Bukan bercerai-berai, enggak, beda makna. Terpisah. Yang satu ada yang fokusnya di bidang Quran, jadi pondok Quran. Yang ini fokusnya hadis, jadi pondok hadis. Yang ini fokusnya ke bahasa, Darul Lughah, jadilah pondok bahasa. Yang ini fokusnya ke leadership,
yang ini fokusnya ke alam, yang ini fokusnya. Dan lagi nggak semua kita bisa meraih semua mad'u hadirin. Segmentasi itu nggak bisa diraih oleh satu pihak. Segmentasi itu diraih oleh banyak pihak kecuali hanya satu orang, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi zaman sekarang tidak sedang berkompetisi, tapi sedang bersinergi. Sejatinya kita tuh lagi bersinergi hadirin, bukan sedang berkompetisi. Bersinergi dalam kebaikan, cuman beda segmen aja. Ada yang segmennya kepada Al-Quran, maka dakwahnya Al-Quran. Ada yang segmennya dakwah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhum ajmain, dengan kisah-kisah radhiyallahu anhum ajmain para sahabat-sahabat Nabi, maka dakwahnya dakwah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang segmentasinya adalah segmentasi lughah, belajar bahasa Arab, nahwu, sharaf, balaghah, mantiq, atau yang lainnya, mereka belajar itu, ada pondok tersendiri. Mereka yang lebih kepada kitab kuning, mereka mempelajari kitab kuning, bagaimana caranya qiraatul kutub, membaca kitab-kitab tersebut dengan kaidah-kaidah yang jelas. Ada spek-speknya masing-masing. Fanfiru subat. Jadi kembali kepada nasihat Sayyidina Abdullah bin Abbas, kita ini juga nggak mesti melulu bersama-sama terus, sesekali kita harus berpisah. Nanti ibu-ibu setiap pagi ngaji dari Al-Quran, dari ayat pertama, ayat kedua sampai nanti akhir surah, ganti surah lagi. Hadirin, ibu kalau bisa buka majelis taklim di kampungnya, buka hadirin. Iya nggak? Mbak-mbak yang datang, mas-mas yang datang, Mas Ilham, nanti keluar buka pondok lagi di Kejajar, fadhol silakan. Herman keluar buka pondok lagi di Kaliwiro, fadhol silakan. Lah itu memang gurunda-gurunda kami dulu mestiin begitu. Anak-anakku, kalian akan dapati lepas lulus 6 tahun itu tuh masa yang panjang. Kalian bersama 24 jam di Pondok Pesantren Mu'alimin Jogja, masa yang panjang. 6 tahun bukan masa yang sebentar. Kalian bukan lagi bersahabat, tapi kalian sudah seperti keluarga. Maka tatkala kalian lulus, kalian akan mengalami fase-fase di mana kalian sering kumpul. Terus gurunda-gurunda mengatakan, kalian jangan sering-sering kumpul, harus ada waktu, kalian harus fanfiru subat, kalian jalan masing-masing, pisah. Berkaryalah di Makassar, berkarya di Papua, berkarya di Jakarta, berkarya di Temanggung, berkarya di Magelang, berkarya di Banjarnegara, berkarya di Purbalingga. Silakan wahai santri-santriku. Nanti ketika mu'alimin memanggil, wahai santri-santriku, pulanglah engkau. Kemarin kita kumpul bareng Juni. Angkatan kami kumpul per 2 tahun atau 3 tahunan. Kalau secara keseluruhan bareng sama muktamar biasanya. Karena itu kan memang punyanya Mbah Yai Haji Ahmad Dahlan, pondok kami. Jadi sekalian per 5 tahun sekaligus muktamar. Kemarin di Solo, kumpul semua di Solo. Bahas apa? Membahas tentang gimana pondoknya udah sampai mana, pembangunannya sampai mana. Nanti santri-santriku begini. Atau ngobrol sesama teman, gimana sharing-sharing. Ayo kita bersama, ya, ayo kita support, ayo kita dukung, ayo kita doakan. Minimal doa itu udah pasti, saling mendoakan. Makanya ya kadang harus juga jalan. Monggo hadirin. Udah khatam, apalagi ngaji. Kemarin juga Masya Allah, tabarakallah, lihat ada santri-santri menghatamkan hadis Arba'in An-Nawawiyah, 40-an hadis kehidupan sehari-hari. Hadis Arba'in itu hadirin, ketika dikhatamkan, Masya Allah tabarakallah hadirin. Ayo mas, udah khatam Arba'in Nawawi, udah wayahnya ngajar berarti mas, dengan mas, ayo ngajar. Udah khatam surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Ini kan sekarang An-Nisa. Kemarin di Garung berarti Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Ayo jamaah Fatimah Garung, udah saatnya nih ganti. Fanfiru subat. Ayo sesekali emang harus jalan terpisah. Nah, ada masanya bareng-bareng nggak? Ada. Kapan? Fanfiru subat, ada masanya ya pisah-pisah. Tapi kapan waktu ya? Ada juga masanya kapan? Awin firu jami'a.
Ya nanti akan ada masanya kalian juga jalannya jami'ah secara berjamaah. Lah pemimpin semuanya disuruh kumpul. Sesekali suruh kumpul. Tapi kalau jalan bareng-bareng terus nggak mudah hadirin. Mengumpulkan mataharinya banyak, lalu jalan akan sesuatu agak-agak tidak mudah. Tapi sesekali waktu berkumpul, lalu kita kayaknya punya slogan. Slogannya bagaimana kalau kita syiarkan tentang apa sekarang misalkan kita syiarkan tentang subuh sampai syuruk, supaya kaum muslimin itu subuhnya bangun, nggak tidur lagi, nggak melakukan hal-hal yang sia-sia, tapi mereka bangun lalu kemudian mereka mempersiapkan diri mereka dengan ilmu, mereka mencatat faidah-faidah dan segala macamnya. Yuk subuhnya yuk mulai digalakkan kembali, subuhnya yuk kita syiarkan kembali, subuhnya yuk kita ramaikan kembali. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hizrakum fanfiru subat. Sesekali ya jalan terpisah, awin firu jami'ah, tapi sesekali kalian juga harus berjamaah. Jami'ah. Jamaah kumpul. Nanti kumpul sesama pemilik ma'had, sesama pemilik pondok pesantren. Seluruh pondok pesantren yang gak usah muluk-muluk gede banget se-Indonesia, tapi kumpul se-Jawa Tengah. Masya Allah. Mudir-mudir ma'had, para pimpinan-pimpinan dan para pengurus-pengurus pondok kumpul. Ayo, ada bahasan apa nih? Oh ya, sekarang nih kita lagi butuh banget nih, butuh apa tentang bahasa, bagaimana mekanismenya? Ya udah, yang udah terkenal bagusnya kirim-kirim ustadz-ustadznya untuk belajar bahasa di pondok A. Ya udah, ustadznya dikirim di pondok A belajar bahasa. Ini yang bagus tentang manajemen. Yuk belajarnya kemana nih manajemen nih? Emang kita manajemennya masih semrawut, masih kurang baik. Secara administratifnya masih kurang kelengkapannya. Apa sih ini pelajari? Ya belajar dari pondok A, pondok B. Kirim, yuk mudirnya gimana? Ya kirim santri-santrinya atau kirim ustadz-ustadznya belajar di pondok kami, pondok B, lalu belajar administratif. Sekarang kan kita kan butuh itu hadirin. Bukan zamannya berkompetisi, tapi zamannya berkolaborasi. Teman-teman tulis di kolom komentar ya, mohon izin. Bukan zamannya lagi berkompetisi, tapi zamannya berkolaborasi. Senang gak sih ngelihat antar pemilik produk ketemu, saling sapa, saling support, saling dukung, saling mendoakan. Ada orang jualan baju, ini sama-sama jualan baju, ada brand baju A, brand baju Z, brand baju X. Mereka kumpul, saling ramah, saling support, ngasih tahu tempat kulaan di mana. Wah, itu zaman dulu pasar-pasar Madinah tuh begitu jemaah. Ada orang tokonya sepi, belum dapat, ada yang lain tokonya rame, dengan tenang beliau bisa bilang, mohon izin, toko saya alhamdulillah sudah dapat rezeki, boleh nggak ngelarisin toko sebelah? Masya Allah. Ini yang sekarang hilang, agak-agak hilang. Ini yang sekarang agak-agak, bukan hilang juga sih, sebenarnya ada tapi mungkin belum banyak aja. Tapi ini yang sekarang lagi coba ditumbuhkan lagi hadirin. Hati itu dibersihkan. Wah ini pol nggak mudah. Karena kadang iri, inginnya tampil menonjol sendiri, inginnya yang paling. Ini harus dihempaskan. Pokoknya ini yang paling. Bukan itu. Esensinya tuh sekarang adalah tentang bukan berkompetisi tapi berkolaborasi. Ada owner dari sebuah brand kumpul membahas sesuatu. Ini ada pemilik pondok pesantren kumpul bahas sesuatu. Ini ada orang-orang para pedagang kumpul bahas sesuatu. Indah. Makanya ada dua konsepnya. Wahai orang beriman, kalian tuh kalau mau berjuang di jalan Allah ada dua jalur. Fanfiru subat. Kalian sesekali jalannya terpisah, kalian berkarya sendiri. Awin firu jami'ah, tapi sesekali kalian harus berjamaah. Kalau tadi di bahasa pondok pesantren, santriku 6 tahun bukan masa yang pendek, tapi 6 tahun masa yang panjang. Kalian bukan teman, kalian bukan sahabat, tapi kalian keluarga. Setelah lulus dari 6 tahun pondok ini, kalian akan sering-sering berkumpul. Tapi ayahanda berpesan, kata kiai, sesekali berpisahlah,
lalu berkaryalah di tempat kamu tinggal. Tapi ingat, awin firu jami'a, kalau pondok memanggil, kumpullah anak-anak, sini kumpul. Panggilan untuk seluruh alumni pondok pesantren A, kumpul semua. Lalu kemudian beliau kasih wejangan, anak-anakku, wejangannya ayahanda begini, 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 begini. Nanti silakan praktikkan sendiri-sendiri. Mereka pulang ke kampungnya masing-masing membawa wejangan dari ayahandanya, ibundanya, kiainya, ustadznya, gurunya. Itu Nabi sudah lakukan. Mus'ab, kamu ke Madinah. Sahabat Nabi yang lain suruh ke Mesir, sahabat Nabi yang lain suruh ke Yaman, sahabat Nabi lain suruh ke wilayah yang lain. Ada yang suruh dakwah di Taif, suruh dakwah di mana disuruh berdakwah. Tapi nanti kalau Nabi bersabda, sahabatku kumpul semua sahabat. Enggak semua sahabat Nabi itu dakwah semua gitu, enggak, hadirin. Ada yang fokusnya dagang. Makanya di antara 3 nama terbesar dalam periwayat hadis itu kan nggak ada nama Sayyidina Utsman bin Affan di situ, ya kan? Tertingginya Abu Hurairah. Lalu ada nama-nama sesudahnya, dan nama bahkan 7 besar dalam periwayat hadis yang meriwayatkan hadis di atas 1000 nama Sayyidina Utsman nggak ada. Tapi bukan berarti Sayyidina Utsman bin Affan nggak berperan. Beliau berperan, tapi peran beliau lewat hartanya. Gak semua sahabat Nabi berdakwah. Maksud berdakwah di sini dalam arti gak semua sahabat Nabi dakwah bil lisan, ceramah, tausiah, kasih tablik akbar. Gak selalu. Ada sahabat Nabi yang model dakwahnya, saya nyumbang ini ya, ini harta saya tolong dipakai, ini fasilitas dari saya tolong dikenakan. Ini ada unta, saya sudah siapin untanya dan pelana untanya plus perbekalan untanya sampai 6 bulan ke depan, silahkan dipakai semuanya. Ketika mau dipulangin, Sayyidina Utsman, untanya makasih ya udah dipakai 6 bulan, mohon izin ini perbekalannya 6 bulannya sudah habis. Ini kami mau mengembalikan untanya kepadamu, wahai Utsman. Apa kata Sayyidina Utsman bin Affan? Unta ini dan semua pelananya untukmu. Masya Allah. Unta ini dan semua pelananya untukmu, dihadiahkan dari Sayyidina Utsman untuk kaum muslimin. Masya. Itu namanya saling berperan. Fanfiru subat, kalau pas jalan sendiri ya sendiri. Fan awin firu jami'ah, kalau waktunya berjamaah. Enak hidup ini hadirin. Waktunya sendiri-sendiri, waktunya jamaah. Waktunya berkarya masing-masing, waktunya kolaborasi. Enak sekali ya. Itu loh istimewanya. Kita belajar Quran tuh sebenarnya dapat ilmu yang powerful. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Ini pasti ada perintah atau ada larangan. Itu aja udah. Kalau udah ketemu ya ayyuhalladzina amanu, udah pasti sesudahnya nih perintah atau larangan. Ternyata perintah. Khudzu hidrakum, kalau kalian masuk ke sebuah medan, berjihadkah itu sungguh-sungguhkah dalam satu titik? Fanfiru subat, ya kadang kalian harus tahu kapan waktunya sendiri-sendiri. Awin firu jami'ah, kadang kalian juga harus tahu kapan mesti berjamaah. Bukan berkompetisi, tapi apa tadi? Berkolaborasi. Butuh dada yang lapang. Apa ibu? Berkobar. Kolaborasi itu artinya berjalan bersama-sama. Begitu aja. Nah, kolaborasi itu butuh dada yang lapang. Dan ketika kita melihat ada teman yang sukses pun juga butuh dada yang lapang, kan hadirin. Jangan sampai kita melihat teman yang sukses itu seolah kita berperan mau menjatuhkan dia.
wah dia lebih tinggi nih, ayo tarik dia biar jatuh. Jangan. Kalau ada yang tinggi, biarin. Ayo support yuk, ini udah tinggi nih. Udah tinggi nih teman kita terbangnya, ayo kita bisa support apa nih? Oh saya bisa tak ngasih bolpen ya, ya dikasih bolpen. Saya bisa ya ngasih buku, ya dikasih buku. Kamu butuh kitab apa? Saya lagi butuh kitab ini tapi saya belum punya rezeki untuk membeli karena harganya mahal, ada 8 jilid. Yaudah saya belikan ya kitabnya ya. Dibelikan kitabnya 8 jilid. Ya Allah makasih ya, ini kitab langsung dipelajari, ditadaburi. Saling support. Dan jamaah, itu mahal, sangat mahal. Hari-hari ini melihat atmosfer persahabatan yang awin firu jami'ah, kalau jalan-jalannya juga waktunya berjamaah ya jami'an, ya berjamaah, itu ya jarang. Maka sekali-sekali ya ibu atau hadirin ini harus ya sesekali ya pergi, ngajar ngaji, ntar pulang ngaji. Ini ada banyak ustazahnya, udah ada 10, misalkan yang ngaji 10 ya ustazahnya 10 orang masing-masing, minimal jadi ustazah buat anaknya atau buat cucunya. Itu aja. Fanfiru subat awin firu jami'ah. Kalau kadang jalan sendiri-sendiri ya sendiri-sendiri, kadang kalau bareng-bareng ya serentak, kita bergerak serentak bareng-bareng. Ayat 72. Wa inna minkum lamal layubatti'anna fa in asabatkum musibah qala qad an'amallahu alaihi id lam akum ma'ahum syahida. Dan sesungguhnya di antara kamu pasti ada orang yang sangat enggan. Nah ini Allah udah kasih tahu, ini sunatullah hadirin. Disuruh sendiri nggak mau, udah mah pas ada yang sendiri disuruh kumpul nggak mau. Allah udah tahu. Dan sesungguhnya di antara kamu pasti ada orang yang enggan, ada yang nggak mau. Pasti ada yang nggak mau. Sunatullah tuh hadirin. Pasti ada yang nggak mau, udah sunatullah. Lalu jika kamu ditimpa musibah, ia berkata, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepadaku karena aku tidak ikut berperang kepada mereka. Lalu kadang mereka ini ya sedikit jumawa lah, mereka bilang, tuh kan, makanya gak usah ikut perang, kan kayak saya kan selamat. Kalau kamu ikut perang kamu binasa kan. Ikut masuk ke medan jihad kamu gini kan. Ya enggak juga jadi. La yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Allah berfirman, yang namanya kematian itu yang enggak bisa dimajukan, enggak bisa diakhirkan, yastakhiruna as-sa'atan. Walau cuma sesaat, wa la yastaqdimun, dan ia juga enggak bisa dimajukan. Kalau udah waktunya ya waktunya aja. Wala in asabakum fadl minallah atau fadlum minallah, dan jika kamu mendapat kemenangan dari Allah, tentulah dia mengatakan seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang di antara kamu dengan dia. Wahai sekiranya aku bersama mereka, tentu aku pasti memperoleh kemenangan yang nyata. Lah kalau kaum muslimin kalah, dia sorakin. Kalau kaum muslimin menang, dia ya coba saya ikut ya. Kalau bahasa gampangnya, saat kita miskin mah orang menjauh, nyala-nyalahin kita. Makanya. Nanti pas kita kaya raya, semua orang mengaku saudara. Bukan mendekat lagi hadirin. Itu dulurku loh, saudaraku loh itu. Pas Anda sukses, banyak tiba-tiba yang ngaku saudara. Saudara dari mana? Dari Nabi Adam. Ya pokoknya saudara aja. Itu yang dilakukan sama orang-orang yang sebelum kita itu dulu juga pernah ada begitu aja. Ketika kaum muslimin memperoleh kemenangan, mereka mengucapkan, wahai sekiranya aku bersama mereka. Dalam bahasa lain, pas kita lagi gagal, orang semua menjauh. Tulis di kolom komentar teman-teman, atau dicuplik aja videonya, dipotong, disebarluaskan.
Hidup itu kadang begitu. Pas kita gagal, banyaknya orang menjauh. Pas kita berhasil, semua mengaku sebagai saudara. Tiba-tiba merapat lah, tiba-tiba mendekat lah. Yang gak pernah WA itu loh jamaah, tiba-tiba WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah mbak, udah sukses ya. Dulu padahal gak pernah ngechat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, makasih doanya. Mohon doanya. Alhamdulillah, ini semua titipan dari Allah. Terus habis assalamualaikum, habis itu dibalas, bawahnya lagi, boleh pinjam uang. Nah, udah tuh sampai situ. Boleh pinjam uang, udah. Ya, kadang orang hanya bisa melihat kulit luar-luarnya aja, dia nggak tahu berapa banyak stok tisu yang udah habis nih, berapa banyak air mata yang sudah habis dilap sama tisu ini, hadirin. Habis berpek-pek tisu karena kita melewati kesedihan yang banyak. Berapa banyak keringat tertumpah, berapa banyak darah bercucuran, dan mereka nggak ngelihat itu. Yang mereka lihat udah berhasil ya sekarang, padahal kita nangis berdarah-darah. Kita meninggalkan keluarga, mungkin kalau ada yang meninggalkan keluarganya. Anda berjuang pagi ketemu pagi. Ya kadang suka sakit hati dibilang instan banget ya. Padahal Anda berproses bukan instan. Lawong, Anda misalnya berproses misalnya 10 tahun atau 15 tahun. Orang ya tetap aja yang bilang instan ya. Masya Allah, padahal berproses tuh. Berproses 10 tahun atau ada yang 15 tahun. Lawong 15 tahun aja dibilang instan. Zaman sekarang, selamat datang Mas, barakallahu fikum, Masya Allah. Zaman sekarang jamaah, bahkan orang itu berhasil cuma gara-gara satu kalimat bercanda. Misalnya gara-gara kalimat itu atau kalimat kamu nanya, itu orang bisa berhasil, bisa dalam waktu kurun 3 bulan bahkan 2 bulan bisa langsung bos. Ada endorsan masuk lah, tiba-tiba bisa beli A, beli B, beli C lah. Apalagi Anda yang berjuang 15 tahun misalnya, Anda yang berjuang misalnya 10 tahun atau mungkin lebih daripada itu. Jadi emang gak ada yang bisa disebut instan juga. Dan dia pun juga satu kalimat itu boleh jadi bukan konten pertama, tapi udah konten kesekian kalinya. Gak ada yang instan, gak ada yang instan. Tidak ada yang instan. Semuanya pasti butuh proses. Belajar juga kalau mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Ya orang lain dapat nikmat, ya kita alhamdulillah. Hilangkan rasa hasad. Kalau ada satu nasihat yang kita harus sering-sering mendengarnya, nasihat itu adalah jaga hati. Wah, ini kalimat saya suka sekali. Jaga hati, jaga niat. Ibtigha amardhatillah. Al-Baqarah 207. Lakukan semuanya hanya dalam rangka mencari ridhonya Allah. Wah, suka banget kalimat ini. Jaga hati, jaga niat. Lakukan segalanya untuk cari ridhonya Allah. Gak cari muka di depan manusia, gak cari muka di depan siapapun. Pokoknya ridho Allah aja yang dicari. Pas lagi jalan sendiri, ridho Allah yang dicari. Pas lagi berjamaah, ridho Allah yang dicari. Jaga hati itu sumber dari segala kebaikan. Karena kata Nabi SAW, ala inna fil jasadil mudghah, di dalam tubuhmu itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, kalau baik baik semua. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau buruk buruk semua. Ala wahiyal qalb, kata Nabi, ketahuilah segumpal daging itu bernama hati. Kenapa tadi jaga hati? Karena sepenting itu jaga hati. Penentu bagaimana nanti kita bertindak, bersikap. Orang yang hatinya bersih itu ngelihat orang lain berhasil, enggak iri, belas, kecuali kebaikan yang ada padanya. Enggak dengki sama sekali, enggak. Kawannya berhasil, alhamdulillah.
temen saya yang dulu motas bareng di kali, mancing, nyabut singkong, temen dulu hujan-hujanan bareng, main bola bareng, alhamdulillah sekarang sudah jadi orang yang sukses. Itu hadirin, orang yang hatinya bersih itu kelihatan, gak iri, gak dengki sama orang tuh, gak hasut, gak hasad, apalagi sampai menghasut orang lain supaya mendengki pihak lain. Enggak, biasa aja. Ngelihat tetangganya berhasil, suaminya diajak, ayo sayang bersyukur. Bukan ngelihat tetangga beli kulkas baru, turun dari mobil, dari depo, tahu-tahu suaminya dicubit. Itu beli kulkas baru loh, 2 pintu. Ini kulkas kita dari zaman Fir'aun belum diganti-ganti. Biasa aja hadirin. Punya kulkas baru, alhamdulillah tetangga bisa beli kulkas baru. Wah, tetangga kita baru beli tanah lagi pak, alhamdulillah. Udah nikmatin aja lah hidup tuh, mau lah hadirin tuh mau punya tanah berapa tuh jemaah? Ujung-ujungnya paling kita pun kalau rumah ya ujung-ujungnya 2 meter kali 1 meter kuburan. Pun kalau sekarang kita tinggal di rumah, ukuran rumah kita 7 kali 12 misalkan, 7 kali 12 tuh 84 meter. Lawung yang tidurin loh di situ-situ aja. Pasti ada 7 kali 12 tuh pasti ada yang gak kita ke situ jemaah. Paling kan masuk ruang tamu, pernah lama-lama di ruang tamu ketika gak ada tamu? Jarang. Rata-rata kita di ruang tamu ya pas ada tamu. Paling masuk rumah langsung kamar mandi. Yang ibu-ibu dapur. Itu aja. Masuk rumah langsung ke kamar mandi. Kalau anak kita rumah, kamar mandi, ruang makan. Kalau ibu-ibu rumah, kamar mandi, dapur. Mau segede apa jemaah rumah kita? Lawang kalau kecilnya aja ada titik rumah yang belum pernah kita jamah di situ. Ada yang nganggur tuh, pasti spotnya ada yang nganggur tuh. Gak pernah diotak-atik blas, pokoknya gak pernah sama sekali. Nganggur, diem aja udah di situ. Ya Allah. Lalu kita mau makan berapa piring kira-kira? Makan 3 piring meledak perut kita hadirin. 1 piring cukup. Bersyukur. Kita penting untuk bersyukur, gak pernah merasa kurang. 1 piring cukup, ya udah. Kalau pas memang dapat lebih, ya udah rezekinya orang lain. Kita dapat lebih nih. Alhamdulillah bulan ini dapat lebih. Ya ini rezekinya orang lain. Allah titipkan sama kita. Dan ingat jemaah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita hakul lisaili wal mahrum. Di harta kita tuh sebenarnya ada hak orang yang membutuhkan, yang perlu. Bukan semua harta punya kita, bukan. Allah lagi titipin aja ke rekening kita. Semua lagi dititipin aja sama Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat ke-73, ayat ke-74. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Karena itu hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Karena itu hendaklah orang-orang itu menjual kehidupan dunianya untuk meraih kehidupan akhiratnya dengan cara menjadi pejuang di jalan Allah. Dan barang siapa yang berperang di jalan Allah lalu dia mati syahid, maka sungguh Allah memberikan pahala yang besar kepada mereka. Inilah firman Allah jemaah. Alladzina yashruna al-hayata ad-dunya bil akhirah. Tukar dunia dengan akhirat. Jual dunia untuk dapat akhirat. Adalah kerugian yang paling rugi. Udah mah gaji gak seberapa, gak bisa sholat lagi,
Kalau gaji Anda sekarang masih mungkin belum besar, tapi Anda diizinkan sholat, Anda diizinkan beramal solih, itu mahal. Mahal sekali jemaah. Yang mahal tuh bisa sholatnya itu jemaah. Nah ini mah udah gajinya gak seberapa, gak boleh sholat. Waduh, PR jemaah. PR hadirin. Yang mahal tuh kan sholatnya ya. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, alladzina yashrunal hayatad dunya bil akhirah. Itu jual dunia untuk dapat akhirat. Rela berkorban untuk totalitas mengejar akhirat. Dunia aja kan kita totalitas, masa akhirat kita gak totalitas? Teman-teman tulis di kolom komentar, lalu kasih tanda tanya ya. Untuk dunia aja kita totalitas, masa untuk akhirat kita gak totalitas? Tanda tanya. Tulis di kolom komentar ya. Untuk dunia aja kita totalitas, masa untuk akhirat kita gak totalitas? Totalitas hadirin. Bukan juga anti dunia ya. Enggak, ayat ini bukan anti dunia. Kita gak boleh anti dunia karena kedudukan kita di akhirat itu ditentukan dengan amal-amal kita di dunia. Gak boleh anti dunia juga. Anti kemapanan. Tinggal di mana? Pinggir jalan. Ya enggak gitu hadirin. Ya kalau punya rezeki, ada kontrakan, ya ngontrak gak apa-apa. Ada pas wayahnya makan yang agak bergizi, punya rezeki lebih. Makan bergizi itu gak harus mahal loh jemaah. Tahu, tempe, wah ini gizinya luar biasa hadirin. Apalagi makannya mentah, tempe mentah. Coba mas, top jemaah. Tempe mentah tuh dimakan tuh hadirin. Wah itu favorit hadirin. Kalau lagi pas pasar Jumat, Pak Ihsan datang bawa satu box atau nitipin ke Ustadz Ilham atau yang lain gitu, bawa satu box. Minta satu mas tempenya. Itu mentah-mentah itu makan pol enak aja, masya Allah, top enak, lebih enak daripada digoreng enak, atau dibacem enak, atau dikasih tempe orek gitu enak, atau tempe agak-agak kering. Tapi tempe yang masih mentah itu, yang udah ada fermentasinya, ada jamur-jamurnya apa begitu, iya begitu langsung dimakan. Masya Allah, ajib, Masya Allah. Ayo kembali ke dalam bahasan. Alladzina yashrunal hayatad dunya, mereka itu menjual kehidupan dunianya bil akhirah, untuk meraih kehidupan akhirat. Dulu ada sahabat Nabi itu, beliau punya kebun bagus. Ini sudah berulang kali ya. Namanya Abu Tolhah. Kebunnya kebun Bayruha. Kebun itu dikatakan sejarawan, siapapun yang memandang kebun itu pasti ingin memilikinya karena bagus, letaknya strategis, kebunnya besar, subur. Kebun kurma gitu, kebun kurma Bayruha. Menurut ahli sejarah sekarang kebun kurmanya Abu Tolhah yang Bayruha itu sudah jadi masjid, yakni Masjid Nabawi. Ada di dalam Masjid Nabawi. Dulu kan Masjid Nabawi belum seluas hari ini. Datang Abu Tolhah, bilang ke Nabi, ya Rasulullah, saya dan istri ini sudah bersepakat. Ini hebatnya pasangan yang saling support dalam ketaatan, dalam kebaikan. Kami sudah sepakat ya Rasulullah. Setelah mendengar ayat la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak sampai kalian pada puncak kebaikan sebelum kalian menginfakkan yang paling kalian cintai. Lalu beliau saling ngelihat nih. Kita nih harta yang paling dicinta apa ya? Oh itu sayang kebun Bayruha. Wah itu paling bagus. Nah ini kalau kita mau memberi sesuatu itu ternyata memberi yang paling bagus. Kebunnya di tengah-tengah kota, besar, bagus, semua mata ingin memilikinya.
Kalau ditawarin ke orang nggak nolak, pasti mau dibeli. Yang nawar udah banyak, yang mau beli kebunnya Abu Thalha udah banyak, tapi Abu Thalha bilang, yaudah ini yang terbaik yang kita punya kan, ya, ayo kita ke Rasulullah. Sampai ketemu Rasul, bilang sama Nabi, ya Rasulullah, kebun ini kebun kesayangan kami. Kami sangat suka dengan kebun ini. Subur, besar, luas, menghasilkan banyak kurma di atas rata-rata kurma pada umumnya. Dan ini kami wakafkan ya Rasulullah. Terserah, monggo ikut jenengan yang terbaik ya Rasulullah. Itu Abu Thalha. Dan sekarang kebunnya itu di dalam Masjid Nabawi. Kebayang gak Abu Thalha pahalanya kayak apa itu? Masjid Nabawi gak pernah sepi kecuali corona kemarin. Kebayang gak jemaah? Masjid rame terus tuh kayak apa pahalanya ngalir. Ini teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram dan semua hadirin, terima kasih sudah membersamai bangun masjid ini. Tapi teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram pernah kebayang gak pahala tiap subuh ditransfer ke teman-teman semua? Teman-teman TikTok atau platform sosial media lain gak datang ke Masjid Muhammad Al-Fatih, gak datang ke Wonosobo, cuma live streaming dari luar. Ustadz titip ya 20.000, Ustadz titip ya 11.000, Ustadz titip ya 12.800, Ustadz titip ya. Dititipin, ada yang jadi semen, ada yang jadi pasir, ada yang jadi granit, ada yang jadi lampu, ada yang jadi listrik, ada yang jadi tanah lagi, ada yang jadi apa misalkan, ada yang jadi program-program kemaslahatan, ada yang jadi mengajar guru-guru dan lain sebagainya. Anda gak datang hadirin, tapi Anda panen pahalanya. Itu yang dilakukan Abu Thalha. Abu Thalha udah wafat, gak sholat di Masjid Nabi, tapi masjid itu terus ramai dikunjungi dan pahalanya mengalir ke Abu Thalha karena salah satu bagian dalam Masjid Nabawi adalah kebunnya Abu Thalha. Dulu kebunnya Abu Thalha. Allahu Akbar. Yashrunal hayatad dunya bil akhirah. Abu Thalha menjual dunia untuk dapat akhirat. Ayo kita nih mau apa yang dijual nih? Harta tidak punya, tenaga nggak punya, ilmu. Harta nggak punya, tenaga nggak punya, ilmu nggak punya, doa minimal mendoakan, ya Allah mudahkan. Kita perlu bekal bukan untuk siapapun. Kita sebenarnya beramal saleh ya untuk diri sendiri. In ahsantum li anfusikum. Kita lagi berbekal untuk diri sendiri, bukan untuk siapapun. Maka yang ngaji ya untuk diri sendiri, mulang ngaji untuk diri sendiri. Gak pernah sedikit pun kami memandang kepada jumlah itu, gak pernah. Begitu banyak semangat, itu sedikit melokro, enggak. Bahkan kemarin cuma saya berdua sama Mas Herman doang aja, nggak apa-apa aja, ngaji. Bukan buat siapapun. Bahkan kalau kami lagi safar, kalau kami live dari lagi safar, itu sendirian jamaah, cuma ngomong sama handphone doang begini, ngomong udah kayak ya bukan buat siapapun. Ini kita lagi beramal soleh untuk diri sendiri. In ahsantum li anfusikum. Maka dunia itu ya ditunggangi untuk dapat akhirat. Tunggangi dunia untuk dapat akhirat. Wa may yuqatil fi sabilillah fayuqtal aw yaglib. Barang siapa yang jihad di jalan Allah lalu dia meninggal di medan jihad itu, au yaglib atau menang. Dia berjuang itu ya menang ya syahid. Fasaufa nu'tihi ajran azima. Maka Allah akan berikan untuknya pahala yang azim. Azim itu agung, sangat besar, luar biasa. Karena dia adalah orang-orang yang menjual dunianya untuk akhiratnya. Ini kalau ditanya, Pak, kenapa kerja Pak?
yang ngejar akhirat. Karena Allah perintahkan saya untuk dagang, perintahkan saya untuk kerja, perintahkan saya untuk cari nafkah. Mas, kenapa pasang-pasang tripod, Mas? Takut diomelin. Wah, gak nyeni banget jawabannya. Pasang-pasang tripod karena Allah. Sambil masang, sambil berdoa, ya Allah, terimalah amal soleh kami. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal kami. Datang gelap-gelap, ada yang motoran, ada yang jalan kaki. Dalam rangka apa? Ya Allah, terimalah apa yang kami lakukan. Ya untuk Allah, jemaah. Kita ini semua ngapa-ngapain untuk Allah, bukan yang lain. Untuk Allah. Karena semuanya dari Allah, untuk Allah, kembali lagi kepada Allah. Yuk, tinggal sebentar lagi. Ingat ya hadirin, tinggal sebentar lagi. Udah berapa sekarang umur kita? Ibu mau di sini sudah berapa ibu? 57. Alhamdulillah. Ya mati itu nggak ada yang bisa tahu ya. Muda pun meninggal kok jemaah. Tapi kan tinggal siap-siapannya itu loh jemaah. Nyari bekalnya itu loh hadirin. Meninggal mah ya nggak tua nggak muda, yang muda pun juga bisa meninggal. Bahkan anak kecil, bayi pun bisa, baru umur 4 hari pun bisa meninggal. Nah makanya sekarang ini lagi cari bekal aja ceritanya jemaah. Emang kita harus banyak-banyakin bekal. Karena kalau udah meninggal tuh sendirian aja, nggak bisa minta tolong ya. Sekarang tuh saya lagi kesusahan, misalnya, Mas tolong dong bantu saya. Bisa lawang di dunia. Mas tolong bantu angkatin yuk, diangkatin. Lawang di dunia. Nah yang di akhirat itulah repot jemaah. Kalau kita meninggal, dikubur sendiri, mau minta tolong sama siapa, mau teriak-teriak juga gak ada yang dengar jemaah. Tolong, gak ada yang dengar. Nafsi sendiri. Wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq wal taffatis saqu bisa, betisnya itu udah tertaut, udah mulai ditarik dari bawah, nyawanya dari ujung kaki kan narik. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah terima taubat kita sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Malam yughargir, mumpung belum ditarik nyawanya. Ayo cepat. Bekal. Yang masih punya utang wis lunasin jemaah. Nek misal memang ada yang bisa dijual untuk lunasin hutang, saran saya udah nggak usah nunggu besok. Besok kalau tanahnya udah harganya naik, udah jangan. Besok belum tentu masih hidup. Ya tenang Ustadz, anak saya akan lunasi. Iya kalau ahli warisnya mau melunasin lah. Kalau anaknya gila harta, jual jemaah. Kalau masih punya hutang, ya Allah, saran saya jemaah mending jual aset, lunasi hutangnya. Jemaah mati syahid, masih ingat nggak kemarin ini sebelum ayat ini, masih ingat nggak orang yang mati syahid tertahan dari masuk surga gara-gara apa? Dain, hutang. Nggak lucu tuh jemaah. Anda min ahlil jannah kok ketahan nggak boleh masuk surga gara-gara hutang 2000 perak. Nggak lucu tuh jemaah. Gara-gara ngutang ke angkringan, ada satu gorengan yang belum dibayar. Ya kan nggak lucu hadirin. Lunasi. Yang dulu Darmoji ini teman-teman mungkin kalau dengar ini, yang dulu Darmoji yang suka waktu zaman-zaman SMP-nya mungkin SMA-nya Darmoji, dahare limo bayar siji. Udah cepet-cepet jemaah, udah bayar.
Tapi itu zaman kapan tahu, saya udah lupa itu mana sekarang tukangnya juga saya nggak ketemu. Ya udah, sedekah atas nama beliau, ya Allah ini saya bayar ya Allah, sedekah atas nama beliau karena beliau udah nggak saya tahu di mana tempatnya. Sebelum terlambat, saya juga mohon titip ya teman-teman, kalau ada di TikTok, YouTube, Instagram, dan siapapun yang menonton tayangan ini, kalau Irfan ini nih punya utang, tolong di Japri 081213607020 di Japri. Ingat nggak? Saya dulu teman SD loh, ente ngutang sama Ani dulu berapa? 500 perak. Ya udah cepetan deh. Jangan sampai kami meninggal bawa hutang tuh, jangan. Kita juga jangan ya. Yang punya utang cepat lunas. Kalau udah lunas, mudah-mudahan jangan ngutang lagi. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Satu pertanyaan terakhir. Ada hadirin? Silakan Ibu. Hutang untuk biaya sekolah apakah diperbolehkan? Dimaksudkan darurat untuk satu alasan. Disebut darurat untuk satu alasan. Kalau tidak ada itu menyebabkan kematian, baru darurat. Tapi kalau tidak itu maka tidak mati, bukan dalam keadaan darurat. Mohon maaf, ini mungkin terdengar agak gimana, tapi kami harus sampaikan jemaah. Boleh jadi ketika anak kita difahamkan, nak, mamamu mohon maaf ya, belum bisa untuk membiayai kamu sekolah. Kalau kamu mau sekolah, kamu cari beasiswa sendiri ya nak. Atau kalau kamu mau sekolah, ya kamu cari sendiri ya nak. Boleh jadi, mohon izin jemaah, dengan cara itu beliau malah tumbuh mandiri dan beliau malah jadi anak yang ngerti sama keadaan kondisi orang tuanya. Dan gak selalu melulu kita harus penuhin apa maunya mereka jemaah. Walaupun kita nangis jemaah, kita tuh kan nangis ya jemaah. Abah, masa tasnya mbak sudah sobek-sobek, beliin tas yang baru toh bah. Ya nak, nanti kalau punya rezeki ya nak. Kita sambil nangis jemaah. Ya Allah, masa beliin tas anak gak bisa ya Allah. Tapi kalau emang gak bisa, ya apa kita mau maksain dengan bermaksiat kepada Allah, ngambil riba? Kan enggak juga. Memenuhi anak kalau kita mampu, alhamdulillah. Kalau kita nggak mampu kan kita nggak berdosa karenanya. Tapi kalau kita ngambil riba, kita ini berdosa karenanya kan jemaah. Dan boleh jadi justru di situ anak kita akan kondisi orang tua aku nggak, yaudah aku sadar diri. Akhirnya anak jadi dewasa. Dewasa karena apa? Dewasa karena mengerti keadaan orang tuanya yang tidak selalu ada. Tapi kasihan Ustaz, dari kecil disuruh berjuang. Rasulullah SAW dari kecil dia berjuang. Ya beda itu kan Rasul. Kenapa Rasul manusia? Agar kita gampang menirunya. Karena kalau Rasul itu malaikat, kita susah nirunya. Kalau Rasul aja dari masa mudanya gak gengsi, umur 6-7 tahun gembala kambing, jadi karyawan kan berarti gembala dombanya orang. Kelas 1 SD udah gembala dombanya orang. Maka gak apa-apa, ajarin kita berdagang. Nak, kamu dagang. Nah ini kamu boleh ini ya. Nah, kamu kalau emang mau jadi konten, mau terserah lah. Terkait tentang apapun anak kita yang anak kita sukai. Kalau memang kita bisa support ya support. Kalau belum bisa, doakan. Doa itu mahal juga. Tapi larangan untuk mendekat kepada hal-hal yang berbau riba itu adalah hal yang memang harus kita jauhi. Jangan sampai terus kemudian ya demi anak kita memfasilitasi dari pendanaan yang riba. Dan kita mau berkah juga tuh jemaah. Kita pengen ilmunya anak kita berkah ya nggak? Maka salah satunya ya ambil dari dana-dana yang berkah juga, bukan dari dana-dana yang riba. Saya tahu hidup ini tidak pernah ideal buat siapapun, karena hidup ideal hanya ada di surganya Allah. Tapi kelak akan datang saatnya kalau kita emang belum sanggup, bilang belum. Pernah kok kami ngerasain itu.
udah di rumah. Mau beli sepeda, ya nanti ya nak, kita kalau punya rezeki ya nak. Orang tua mana sih jamaah yang gak sedih? Teman-temannya pada punya, kok anak kita gak punya? Pasti sedih, sedih jelas. Siapa yang gak sedih? Tapi itu hidup, cara Allah untuk, ayo kamu ingat-ingat ya masa-masamu itu tuh. Aku pergilirkan ya agar supaya kamu lembut hatinya. Tapi gak selamanya kok kamu gak punya. Ingat ya jemaah, hidup kita tuh gak selalu di atas. Nanti ada saatnya kita akan turun pelan-pelan ke bawah. Makanya kalau lagi di atas, tetap Anda pasor, rendah hati, jangan sombong. Kalau sekarang kita lagi gak punya, lagi miskin, tetap semangat, baik sangka sama Allah. Karena gak selamanya nanti kita miskin. Ibu hari ini gak punya, tenang bu, gak punya gak apa-apa. Besok anaknya nanti yang memuliakan. Nak, paham ya nak, mamamu ini gak punya. Mungkin teman-teman pada sekolah, yuk kamu yuk bantu bapak lain bengkel. Itu loh, orang Sapuran cerita ke kami, jamaah, Ustaz dulu teman-temanku pada SMA aku tuh ngelas. Yang punya BGZ Jaya, semoga Allah memuliakan. Sekarang jual beli motor Harley Davidson. Itu beliau ngobrol jemaah. Udah kemarin umroh lagi, masya Allah. Dulu Ustaz saya tuh lulus SD, yang lain sekolah SMP saya ngelas. Saya ngenger sama orang. Yang lain SMA, wah dulu zamannya BlackBerry pada posting. Saya buru-buru BlackBerry, nggak sibuk BlackBerry. Saya dagang, ngemper pinggir jalan, buka jualan es krim. Terus pelan-pelan punya rumah, punya pakan burung, usaha pakan burung. Terus pelan-pelan lah kok ketemu kenalan jalur jual beli motor. Ini lama-lama motor Harley Davidson. Cara Allah tuh kan beda-beda jemaah. Lulus SMP aja enggak, tapi kan rezeki itu loh jemaah. Allah berikan sesuai dengan kadar ikhtiar. Maka kadang orang tuh kalau emang kita nggak punya tuh sampein aja jemaah. Nah, bapak belum punya, mama belum punya, sampein aja, sampein pelan-pelan, ngomong dari hati ke hati. Ya Pol sedihnya Ustaz, memang jemaah kami yang ngerasain waktu corona kemarin. Abah, wah ya dek di sini jemaah. Iya ya begini rasanya. Anak minta nggak dikabul, anak minta terus kita nggak bisa beliin. Yang paling Pol malunya nyegat abang-abang Salome. Tukang Salome nyegat lah, kita nggak megang duit blas. Kayak apa coba malunya jemaah? Bang beli bang, Pol malunya astagfirullahaladzim. Bang mohon maaf ya bang, belum punya duit. Wah sedih jemaah. Emang kita nggak ngerasain fase itu apa? Kita ngerasain jemaah. Berat itu fase-fase. Bang beli bang, wah abangnya udah berhenti penuh harap. Dapat rezeki ini raketan 2.000-3.000 kan rezeki tau buat beliau coba. Lah pas kita nggak gablek duit, pas kita nggak megang duit, nah aduh bang mohon maaf ya bang belum megang uang, nanti ya bang insya Allah. Wah itu berat itu jemaah. Masya Allah. Tapi di situ kita belajar. Hambaku, aku uji kamu dengan kekurangan supaya besok kamu pas punya jangan jumawa ya. Kamu pas punya rajin-rajin derma. Kamu pas punya ingat ya, kemarin itu makan lo jemaah. Ada tukang jajanan tahu yang ada bumbu-bumbu, mau pedas, mau manis, mau gurih gitu. Beli 10.000, Pol seneng ya. Makasih ya mas, masya Allah beli 10.000. Uminya sampai nangis luar biasa. Ini dulu kita ngumpulin. Dulu kan saya jualan Thai tea, jualan Thai tea, Albaik fried chicken. Masih ada foto-fotonya. Ini kemarin masih ada foto-fotonya. Jualan pop ice.
ternyata ya bener ya jemaah, nikah muda jualan pop ice Thai tea itu ya bener hadirin. Nikah muda jualan pop ice Thai tea, yo bener. Ini Albaik Fried Chicken and Thai Tea. Nih, dulu yang beli anak-anak SD. Nih tuh Albaik Fresh Tea. Nih foto-fotonya. Ini sebelahnya apa? Sebelahnya tuh jualan Indomie dan lain-lain. Nih foto-fotonya nih. Nih anak-anak kecil pada beli. Lalu kita ngerasain jemaah, ya Allah ada yang beli Rp4.000 satu cup, pol senengnya. Itu untungnya ya 500 sampai 1000, pol senengnya. Ntar kita pulang lagi ke Wonosobo kota, bawa motor lagi, naik Honda Beat. Wah itu emang harus dilewatin jemaah. Masa-masa kayak gitu harus dinikmati. Saya jualan fried chicken, saya aduk sendiri. Jual tempe dijual 500-an. Tempe fried chicken sama tahu fried chicken dijual 500-an. Ya emang harus lewat ibu. Itu yo nggak sedih terus juga, tenang aja. Besok ada enaknya pasti. Tapi yang enak yo nggak enak terus, pasti pernah sedihnya juga. Sekarang tok kita ngeliat, wah enak ya, wah enak ya. Tapi kan berdarah-darahnya itu kita nggak melihat. Padahal kalau kita lihat, oh iya ya. Jadi hatinya tuh lembut gitu. Pas punya berderma. Gak begini, enggak begini. Kalau punya berderma. Tetap semangat ya, akan ada masanya. Besok Allah akan mampukan kita, baik dengan cara kita sendiri yang mampu atau anak kita yang mengangkat kita derajat, atau anak kita yang mengangkat derajat kita sebagai orang tuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Semoga Allah selalu memuliakan kita bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dan teman-teman, kalau ada yang mau membersamai dari masjid, program-program masjid, semua membersamai masjid karena Allah, teman-teman bisa juga save nomor rekeningnya Bank Muamalat 5090018044, atau teman-teman nanti bisa tap link di bio, nanti dipandu. Kalau ada yang mau bersedekah subuh secara rutin atau